kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah MKU kami tentang bela negara. Saya Anugrah Fitrianto, NIM 11223 00001. Saya Muhammad Ranovaldi, NIM 11223003. Saya Mas Diana Firda Anggraini dengan NIM 11223000097. Saya Hasan Nurwahidin dengan NIM 11223000162. Saya akan membahas makalah kami yang berjudul Peran Abdi Negara dalam Menjaga Pertahanan Negara. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Membela negara merupakan kewajiban yang melibatkan seluruh warga negara termasuk prajurit dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kepentingan nasional. Menurut Sukanto 2018, bela negara bagi personil militer merupakan bentuk pengabdian tinggi dengan tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Siap mengorbankan nyawa demi kepentingan negara. Menurut Johnson 2017, menambahkan bahwa bela negara bagi militer juga melibatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan keterampilan yang tinggi. Dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, personel militer harus terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan instansi militer sangat penting dalam mendukung misi pertahanan negara. Rumusan masalah yang ada di makalah yaitu 1. Bagaimana cara menjaga moral dan semangat prajurit. 2. Apa saja latihan yang harus dijalani oleh prajurit agar stamina dan fisik tetap terjaga. 3. Pentingnya pembaruan teknologi dan alutsista militer dalam negara. Tujuan dari makalah yang kami buat yaitu 1. Menjelaskan peran abdi negara dalam menjaga moral dan semangat prajurit sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pertahanan negara. 2. Menganalisis berbagai latihan yang harus dijalani oleh prajurit untuk menjaga stamina dan fisik agar tetap terjaga. 3. Menyelidiki pentingnya pembaruan teknologi dan alutsista militer dalam upaya bela negara. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 kajian teori. Yang pertama, pengertian personil militer. Personil militer adalah anggota resmi dari organisasi suatu militer negara yang bertugas menjalankan misi pertahanan dan keamanan negara. Mereka dapat berstatus sebagai anggota aktif, penuh waktu, atau cadangan, siaga untuk dipanggil jika diperlukan. Personil militer umumnya melalui proses rekrutmen yang ketat menjalani latihan yang intensif untuk mempersiapkan mereka menghadapi berbagai situasi, baik dalam perang maupun dalam misi kemanusiaan militer. Militer memiliki struktur hierarki yang ketat, dengan berbagai pangkat dan jabatan yang menunjukkan tingkat tanggung jawab dan kekuasaan. Pangkat ini mencakup prajurit, bintara, perwira, hingga perwira tinggi. Disiplin dan etika adalah bagian integral dari kehidupan militer. Dengan kode etik yang mengatur perilaku, tindakan personil, baik dalam dinas maupun di luar dinas. Pengertian alutsista. Alutsista adalah singkatan dari alat utama sistem persenjataan, yang merupakan perangkat atau sistem persenjataan utama yang digunakan oleh angkatan bersenjata suatu negara. Alutsista mencakup berbagai jenis senjata, kendaraan, peralatan yang dirancang untuk mendukung operasi militer dan keamanan nasional. Alutsista adalah segala bentuk alat sistem atau perangkat yang digunakan oleh militer untuk bertujuan mempertahankan dan keamanan negara. Ini mencakup senjata individu, kendaraan tempur, pesawat, kapal perang, sistem peluncuran misil, radar, dan berbagai perangkat komunikasi dan teknologi canggih lainnya yang mendukung operasi militer. Pentingnya pembaruan teknologi dan alutsista militer. Update teknologi dan peremajaan infrastruktur militer memungkinkan pengguna teknologi keamanan terbaru yang dapat melindungi data dan informasi strategis negara dari ancaman keamanan. Pembaruan teknologi dan peremajaan infrastruktur militer dapat meningkatkan efisiensi operasional militer dengan menambahkan fitur dan fungsi baru
yang dapat meningkatkan kemampuan operasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja dan mobilitas sistem militer sehingga dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Pembaruan teknologi dan peremajaan infrastruktur militer sangat penting dalam menjaga kedaulatan NKRI karena memungkinkan pengguna teknologi yang lebih modern dan efektif dalam menghadapi ancaman keamanan dan mengelola operasional militer. Bab 3. Metode pelaksanaan proyek. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, partisipan penelitian akan dipilih dari berbagai kelompok mahasiswa dengan perhatian khusus pada apa yang terjadi oleh personel militer untuk menjaga keutuhan NKRI. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara memilih sampel personel militer yang sedang futsal dari salah satu ayah dari teman kami. Teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi atau keterangan dari narasumber melalui tatap muka secara langsung sehingga terjadi tanya jawab di antara peneliti dan narasumber. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan langsung oleh peneliti terhadap pelaku, kejadian, atau fenomena yang sedang diamati. Analisis dokumen adalah proses sistematis dan terinci dalam mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan dokumen tertulis atau materi lainnya. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami isu-isu tertentu. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 yaitu menjelaskan hasil yang dicapai. Deskripsi informan penelitian. Narasumber yang peneliti wawancara yaitu bernama Imam Sutami, berpangkat sebagai Sertu MRP 78575. Bertugas selama 31 tahun dan sekarang beliau berusia 51 tahun. Wawancara dilaksanakan di rumah beliau sendiri. Narasumber sangat berpengaruh dalam pembuatan laporan ini karena telah memberikan informasi dan jawaban secara detail dan sesuai dengan yang peneliti butuhkan dengan penyusunan laporan. Faktor penghambat dan keberhasilan pelaksanaan proyek. Yang pertama, faktor penghambat. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang mempengaruhi hasil wawancara. Yang kedua, adanya hambatan budaya serta ketidakpercayaan terhadap peneliti atau penolakan untuk berpartisipasi dalam wawancara. Selanjutnya, faktor pendukung. Yang pertama, adanya kerjasama antara peneliti dari narasumber dalam mengembangkan strategi dalam membela negara. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Dan terakhir yaitu bab 5 penutupan. Di dalam bab penutupan terdapat kesimpulan dan saran yang akan kami berikan. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah sebagai negara. Dalam konteks ini, personil militer dan alat sistem utama senjata atau alutsista memainkan peran yang sangat vital. Personel militer sebagai garda terdepan pertahanan negara memerlukan pelatihan yang kontinu dan mental yang sangat kuat, keterampilan yang mumpuni untuk menghadapi berbagai ancaman. Sementara itu, keberadaan alutsista yang modern dan canggih dapat menunjang operasionalitas strategi pertahanan. Secara keseluruhan, strategi bela negara yang efektif memerlukan keseimbangan antara penguatan personil militer dan pembaruan alutsista. Akan memastikan bahwa negara siap menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di masa depan baik dari dalam maupun luar negeri. Saran yang dapat kami berikan yaitu berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah dilaksanakan. 1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan militer pada setiap anggota. 2.
peningkatan kesejahteraan personil militer. 3. Modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 4. Mengadakan kerjasama internasional agar bisa memperoleh teknologi terbaru dari berbagai negara. Terima kasih. Sekian,